Hola Mina, arc baru dimulai. Kali ini Eida menjadi target. Boruto pun membawa Inojin ke markas dan mengajaknya bekerja sama untuk melindungi Himawari yang dia suka. Lalu rahasia Sarada dan Sumire kepada Eida akhirnya terbongkar dan kini nyawa mereka berdua terancam. Semua momen itu ada dalam Boruto to Blue Vortex chapter 26 dan ini adalah spoiler versi lengkapnya, tapi masih menggunakan terjemahan fans. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Sampul halaman chapter 26 kali ini menampilkan Otsutsuki Momoshiki. Sementara judul dari Boruto to Blue Vortex chapter 26 ini adalah Sang Penghubung. Chapter kali ini diawali dari Inojin yang sudah pulih, sedang mengunjungi Himawari di rumahnya. Inojin membawa sebotol madu sebagai hadiah untuk Himawari. Himawari terlihat sangat senang. Dia berkata, "Luar biasa, madu ini kan sudah terjual habis." Inojin berkata, "Ya, betul. Aku baru saja menemukannya sedang dijual saat aku pergi. Itu salah satu yang kau suka kan, Himawari-chan?" Himawari tersenyum lebar sambil berkata, "Aku sangat senang. Terima kasih Inojin." Setelah itu Inojin pun pamit pergi. Tapi di luar rumah Himawari ada Katak Kashinkoji yang sedang menunggu Inojin. Inojin pun menyadarinya. Katak itu berkata, "Aku punya beberapa pertanyaan untukmu Yamanaka Inojin." Ini tidak seperti sebuah pertanyaan. Ini lebih seperti sebuah konfirmasi. Baiklah, ini pun hanya sebuah formalitas karena aku sudah tahu jawabannya. Inojin kebingungan. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya, apa itu sebenarnya? Lalu Katak itu berkata, "Sebagai seorang pria, kau punya perasaan kepada Uzumaki Himawari kan? Apakah aku salah?" Inojin semakin terkejut mendengarnya. Wajahnya memerah dan dia terlihat salah tingkah. Dia berkata, "Tidak. Tunggu, apa?" Katak itu berkata lagi, "Reaksi itu sendiri sudah lebih dari cukup. Jadi ayo ke topik selanjutnya. Apakah kau ingin melindunginya?" Inojin langsung berkata, "Tentu saja. Jelas, bukankah itu sudah pasti?" Katak itu berkata lagi, "Bagus sekali. Itu saja yang ingin aku konfirmasi." Lalu Inojin yang masih kebingungan berkata, "Tunggu sebentar. Apa-apaan ini? Siapa kau?" Katak itu berkata, "Tujuan kita selaras. Jika kau ingin mendengar detailnya, ikutlah denganku." Setelah itu Inojin diteleportasi menggunakan Kuchiyose no Jutsu, persis seperti yang dulu Kashinkoji lakukan pada Boruto. Sekarang Inojin sudah ada di markas Kashinkoji dan di sana Inojin melihat Kashinkoji sedang duduk. Dia berkata, "Siapa kau?" Koji berkata, "Aku Kashinkoji. Aku berjuang untuk melindungi planet dari ancaman Shinjo." Inojin langsung mengingat Kashinkoji. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya, bukankah Kashinkoji sisa anggota Kara? Setelah itu Boruto yang sedang duduk di sebuah kursi tepat di belakang Inojin berkata, "Aku tidak mencoba mengancammu, tapi tidak ada cara fisik untuk masuk atau keluar dari sini. Dengan kata lain, saat ini kau tidak punya tempat untuk lari. Tapi jangan khawatir, setelah kita selesai berbicara, aku akan membiarkanmu pulang ke rumah dengan selamat." Inojin langsung menatap Boruto yang sedang duduk santainya di sebuah kursi. Inojin berkata, "Boruto?" Setelah itu beralih ke markas Shinjo. Jura dan Hidari masih berbincang, tapi saat itu Jura tiba-tiba meneteskan air mata. Hidari berkata, "Hei, apa yang terjadi?" Sementara Mamushi hanya tersenyum melihatnya. Jura berkata, "Ini adalah buku yang dikategorikan sebagai novel. Ini adalah karya fiksi. Tapi sejujurnya, awalnya aku meremehkan novel ini. Sepertinya sekarang hatiku tergerak secara tak terduga." Hidari berkata, "Sebelumnya, sesuatu yang serupa terjadi padamu belum lama ini kan?" Mendengar ucapan Hidari itu, Jura langsung mengingat Matsuri yang menangis sebelum kematiannya. Lalu Jura berkata, itu adalah emosi dari Matsuri. Berbagai emosi yang dia rasakan melalui hubungannya dengan Konohamaru, kemarahan, kesedihan, dan kemudian sekilas cinta. Saat itu Mamushi pun sedang membaca sebuah buku, tapi bukan buku novel cinta, melainkan majalah dewasa. Setelah itu Jura melanjutkan ucapannya dengan berkata, "Lewat Matsuri, apa yang kudapatkan sangat banyak. Air mataku ini pun merupakan hasil dari itu. Apakah itu menjijikan?" Hidari yang mendengar itu kali ini berkata, "Tidak, itu justru menarik." Lalu Jura berkata lagi, "Meskipun begitu, hal ini saja masih jauh dari cukup untuk memahami dan mengendalikan cinta. Masih diperlukan informasi lebih lanjut." Lalu akhirnya Mamushi ikut dalam pembicaraan. Dia berkata, "Jadi, jika kau bertanya padaku, informasi bukanlah sesuatu yang istimewa. Eida, dialah wanita yang kujadikan target. Kenapa naluriku sendiri yang memilihnya? Kurasa aku mengerti. Ada alasan konkret untuk hal itu ya?" Jura berkata, "Oh, seperti itu ya. Ceritakan padaku." Mamushi berkata, "Alasanku ingin melahapnya adalah bukan hanya tentang memangsa dia. Kontrol. Itulah yang kumaksud dengan ingin menjadikannya milikku untuk mengambil informasi genetik yang luar biasa." Setelah itu beralih ke Konoha. Si
Shikamaru sedang berjalan menuju ruangan para tetua, tapi tiba-tiba Kashin Koji menghubunginya. Koji berkata, "Bisakah kau mendengarku, Shikamaru?" Shikamaru pun langsung menyadari bahwa itu adalah Kashin Koji. Shikamaru berkata, "Kashin Koji, tunggu, kau, siapa ini? Ini kan Shindenshin no Jutsu." Lalu Koji berkata, "Kami menjalin kerjasama dengan Yamanaka Inojin. Jangan khawatir, tentu saja ini komunikasi tidak resmi. Tidak perlu khawatir tim sensor akan mendengarnya." Shikamaru berkata, "Aku mengerti, tapi kita bicarakan nanti saja. Aku dipanggil ke atas. Aku sudah siap, meskipun sudah cukup terbebani." Koji berkata, "Masalahnya persis di situ. Dalam skenario terburuk, kau bahkan bisa dipecat dari jabatan Hokage." Mendengar itu, Shikamaru sedikit berkeringat. Dia berkata, "Aku awalnya berpikir bukan sesuatu seperti itu." Lalu Koji berkata lagi, "Jika berakhir seperti itu, aku pun akan kerepotan. Aku akan memberimu semua saran yang kubisa. Tapi apa yang terjadi tergantung padamu. Bertindaklah dengan hati-hati." Shikamaru berkata, "Sungguh menyebalkan. Sejujurnya, aku ingin mengundurkan diri saja sekarang." Setelah itu, Shikamaru tiba di ruangan tetua Konoha. Dia pun memasuki ruangan, dan di sana sudah ada Koharu, Homura, Sai, Konohamaru, dan seorang pria yang dipanggil Kobusama, seorang pelayan pribadi Daimyo. Kobusama berkata, "Baiklah, kami sudah menunggumu Hachidaime Hokage." "Ah, tidak, pelaksana tugas Hokage," nara Shikamaru. Shikamaru berkata, "Kobusama, urusan apa yang dilakukan seorang pelayan pribadi yang berada langsung di bawah Daimyo?" Koharu berkata, "Tentu saja ini tentang misi Sunagakure baru-baru ini yang kau rencanakan dan laksanakan atas wewenangmu sendiri." Konohamaru terkejut mendengarnya karena dia pun tidak tahu hal itu. Konohamaru berkata, "Keputusan yang diambil sendiri." Kobusama berkata, "Kali ini kami adalah pengawas. Daimyo Dono mempertanyakan tanggung jawabmu sebagai pemimpin desa. Saat ini kebutuhan akan kelangsungan hidup desa shinobi sering diangkat sebagai topik diskusi, tergantung pada keadaan. Ini bisa lebih dari masalah pemotongan anggaran." Lalu Shikamaru mulai menjelaskan situasinya. Dia berkata, "Seperti yang sudah kalian tahu, saat ini desa kita dan negara api sedang menghadapi ancaman Shinju. Sayangnya, mereka bukanlah tipe orang yang bisa diajak bicara saat mengambil tindakan untuk menghadapi mereka. Aku mendapatkan beberapa informasi. Detail misi ini dan pemilihan personel semuanya didasarkan pada informasi itu." Homura berkata, "Informasi macam apa itu?" Saat itu Koji mengingatkan Shikamaru tentang apa yang tidak boleh dia sebutkan. Koji berkata, "Aku yakin kau pun tahu, tapi jangan menyebutkan apapun tentang Jippo." Lalu Shikamaru berkata kepada para tetua, "Maaf, aku tidak bisa membicarakan detailnya." Homura terlihat kesal mendengarnya. Lalu Shikamaru menjelaskan lagi dengan berkata, "Hal itu demi keselamatan semua orang. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang kebenarannya bahkan tidak pasti. Tapi di garis depan, kami seringkali terpaksa bergantung pada unsur-unsur yang tidak pasti. Kali ini, aku mengikuti intuisi pribadi dan menilai bahwa kami harus bertindak berdasarkan informasi yang tersedia. Jika terjadi hal yang tidak terduga, aku bertanggung jawab penuh atas rencana dan hasilnya." Homura berkata, "Selain dari isi informasi itu sendiri, yang paling kami khawatirkan adalah sumbernya. Aku tidak bisa membayangkan, tapi pemberi informasi itu bukan si pemberontak Boruto kan?" Koharu berkata, "Entah kenapa, ku dengar Boruto sangat paham tentang entitas Shinju dan yang lainnya. Justru ada rumor yang berbisik seolah benar bahwa dia mungkin punya koneksi rahasia di balik layar. Kabarnya, ini adalah rencana keji untuk menipu penduduk desa dengan menggunakan informasi sebagai umpan dan mencoba menghancurkan Konoha dari dalam. Tujuannya adalah balas dendam terhadap desa, dan itu yang mendorongnya melakukan ini." Mendengar Boruto di pojokan seperti itu, Konohamaru akhirnya ikut berpendapat. Dia berkata, "Tunggu dulu, perspektif seperti itu terlalu jauh." Mendengar itu, Shikamaru meminta Konohamaru untuk menghentikannya. Tapi Koji tiba-tiba berkata pada Shikamaru, "Tidak, biarkan dia berbicara apa adanya. Itu lebih nyaman daripada serangan mereka ditujukan kepadamu." Akhirnya Konohamaru pun mulai mengutarakan pendapatnya. Dia berkata, "Dalam misi itu, Boruto menyelamatkan nyawaku. Mungkin ini hanya kesan pribadi, tapi setidaknya aku merasa tidak mungkin dia punya niatan apapun." Homura langsung berkata, "Sarutobi Konohamaru, apakah kau ada di pihaknya?" Konohamaru menjawab, "Tidak, aku hanya berpikir dia mungkin punya alasannya sendiri." Lalu Koharu berkata, "Bodoh, apakah kau lupa? Bagaimanapun juga dia yang membunuh Nanadaime Hokage. Dia tidak diragukan lagi adalah seorang penjahat besar dan tidak kurang dari target untuk dilenyapkan. Jangan bicara omong kosong tentang mendengarkan seorang penjahat. Dalam hal ini tidak ada ruang untuk berdebat." Tapi saat itu Konohamaru masih mencoba membela Boruto dengan berkata, "Hanya saja Shikamaru langsung menghentikannya." Lalu Kobusama berkata, "Jika ada pengkhianat di desa yang berhubungan dengan penjahat, itu masalah yang berbeda. Itu pasti akan menjadi masalah serius yang menyangkut keamanan negara api dan harga diri Konoha." Lalu Kobusama memberi perintah kepada Sai. Dia berkata, "Yamanaka Sai, bawa dan masukkan Sarutobi Konohamaru ke dalam tahanan. Aku akan melakukan interogasi secara pribadi." Sai berkata, "Mengerti." Setelah itu Kobusama berkata lagi, "Identifikasi semua orang yang memiliki kontak langsung dengan Boruto. Setiap orang dari mereka. Lalu, selama interogasi Boruto, bagaimana bisa Boruto berhasil lolos dari pengekangan, bahkan melarikan diri? Pasti ada pengkhianat yang membantu pelariannya. Kita akan mengusir orang itu." Semuanya hanya terdiam setelah mendengar ucapan Kobusama itu, termasuk Koji dan Inojin. Inojin berkata,
berkata, tanpa mengikuti prosedur yang semestinya, berkomunikasi secara diam-diam di luar pengawasan tim sensor, dan terlebih lagi, tepat di tengah-tengah rapat komando tinggi Konoha, menggunakan Shindenshi no Jutsu untuk urusan pribadi sudah dilarang keras. Dari apa yang terjadi sebelumnya, aku bahkan tidak tahu berapa banyak peraturan yang dilanggar. Apakah kalian selalu melakukan hal seperti ini? Koji berkata, kita sedang dihantui. Kita tidak punya pilihan selain melakukan ini secara tidak resmi. Dan Inojin, jangan lupa bahwa kau pun sudah sepenuhnya terlibat dalam hal ini. Lalu Boruto berkata, musuh kita adalah kelompok yang tidak menahan diri dalam metodenya. Maka dari itu kita tidak punya pilihan. Ini untuk beradaptasi dengan metode musuh. Ini bukanlah saatnya untuk khawatir dengan peraturan. Selalu berpikirlah tentang apa yang benar-benar kau butuhkan sekarang menggunakan kepalamu sendiri. Inojin sempat terdiam sejenak. Lalu dia berkata, aku pun pernah bertarung melawan Jura. Jadi aku mengerti. Untuk melindungi semua orang dari monster itu, untuk melindungi Himawari-chan, kau butuh tekad dan kekuatan. Setelah itu Koji berbicara dengan Boruto tentang Momoshiki. Koji berkata, Boruto, apakah kalian sudah mencapai kesepakatan? Ini tentang Momoshiki. Kau mencoba mengajukan semacam kesepakatan kan? Boruto berkata, itu tugasku untuk memenuhi peranku. Mendengar itu Koji sedikit kesal. Dia berkata, itu bukan sebuah jawaban. Aku benar-benar tidak suka dengan sikapmu. Boruto membalas ucapan Koji dengan berkata, harusnya itu kalimatku. Kau sudah menyembunyikan setiap detail yang tidak mengenakan. Dalam misi Sunagakure, berapa banyak orang yang seharusnya mati? Inojin yang mendengar perdebatan itu mencoba menghentikan mereka, tapi mereka berdua terus saja berdebat. Koji berkata, aku hanya mengarahkan semuanya ke arah hasil yang paling pasti bagi Sarada untuk membangkitkan Mangekyo Sharingan-nya. Lagi pula, itu dilakukan untuk menghindari masa depan, di mana banyak orang yang akan terbunuh tanpa daya. Tapi kalau masih ada kritik yang kekanak-kanakan dan menyebalkan, aku akan tetap mendengarkannya. Boruto berkata, buang-buang waktu, cepat dan lanjutkan. Koji berkata, baiklah. Setelah itu Koji berbicara lagi dengan Shikamaru. Koji berkata, apakah kau mendengarku Shikamaru? Jelaskan situasinya saat ini. Shikamaru berkata, Konohamaru dibawa ke ruang interogasi. Giliranku mungkin akan tiba pada akhirnya, tapi untuk sekarang aku baik-baik saja. Mendengar itu Koji berkata, baiklah, jika sesuatu terjadi, hubungi aku segera. Demi kemajuan pertempuran berikutnya secara menguntungkan, kau harus tetap menjadi Hokage. Shikamaru berkata, ya, ini sungguh menyebalkan. Lalu Koji berkata, 1 minggu dari sekarang, Shinju yang bernama Mamushi akan muncul di Konoha. Target dia adalah Eida. Aku sekarang akan jelaskan kemampuannya dan metode untuk menghadapinya. Setelah itu beralih ke Eida yang sudah bersama Sarada dan Sumire. Eida berkata, jadi kapan kalian akan mengaku pada Boruto-kun? Sarada dan Sumire terkejut mendengarnya. Lalu Sarada berkata, bahkan jika kau bertanya kapan, tidak ada satupun di antara kami yang mengatakan akan mengaku pada Boruto. Eida berkata, apa maksudnya? Justru kedengarannya seperti kau ingin mengaku pada Boruto-kun kan? Sarada berkata, kenapa itu terdengar seperti itu? Lagi pula, dia tidak dalam situasi yang tepat untuk menghadapi hal itu. Jika aku mengatakan sesuatu yang aneh dan membuat suasana menjadi canggung, itu akan menakutkan. Eida menanggapinya dengan berkata, sungguh membosankan. Bagaimana denganmu Kakei-chan? Sumire berkata, kalau aku, mungkin tergantung waktunya. Bisa saja aku mengaku secara tiba-tiba, secara tak terduga. Mendengar jawaban Sumire kali ini, Eida terlihat bersemangat. Dia berkata, tunggu, ini benar-benar sangat menarik. Aku bahkan tidak bisa memalingkan mataku. Sumire berkata lagi, menurutku hal yang sama berlaku untuk Sarada. Tidak peduli apa yang kau katakan kan? Eida berkata, itu memang benar. Itu mungkin menjadi masalahnya. Sarada punya momen sebelumnya tentang insiden pelukan. Sarada berkata, apa yang kau maksud insiden? Lalu Sumire berkata, tapi pada akhirnya, apapun itu yang terpenting perasaan Boruto-kun kan? Seperti yang Sarada katakan, dia mungkin tidak punya waktu untuk hal seperti itu sekarang. Kemudian Eida berkata, ngomong-ngomong, setelah bersemangat membicarakan kisah cinta sampai di titik ini, aku tahu ini sedikit tiba-tiba, tapi biar aku tanya sekali lagi, kalian tidak terpesona padaku kan? Mendengar itu Sarada dan Sumire terkejut dan langsung berkeringat, karena saat itu ada Daimon juga yang sedang berdiri menatap ke arah mereka berdua. Dan saat itu seketika Sumire langsung mengingat misi mereka selama ini dari Shikamaru, di mana Shikamaru berkata kepada mereka, dengarkan, pastikan rahasia kalian benar-benar tidak terbongkar, terutama oleh Daimon. Fakta bahwa pesona itu tidak berfungsi, artinya kalian berada dalam posisi di mana kalian bahkan bisa membunuh Eida. Apakah kalian mengerti maksudnya? Jika mereka tahu, nyawa kalian mungkin tidak terjamin. Karena tidak ada jawaban dari mereka berdua, Eida lalu berkata, memang begitulah adanya kan? Membicarakan tentang menyukai seseorang selain aku, sementara aku ada di sini di hadapan kalian. Biasanya itu tidak akan bisa terjadi. Sama sekali tidak. Setelah itu Daimon yang awalnya bersandar mulai bergerak, dan Sarada langsung meresponnya dengan mengaktifkan Mangekyo Sharingan-nya. Tapi Daimon tiba-tiba sudah muncul di hadapan mereka berdua, dan langsung menuju belakang mereka. Kemudian Daimon mencekik Sarada dan Sumire dari belakang. Daimon berkata, kau baru saja mencoba melakukan sesuatu kan Sarada? Dengan Mangekyo Sharingan kebanggaanmu itu. Jika kau mati sebelum menggunakannya, itu menjadi tidak berguna. Tidak peduli apapun itu tidak memiliki arti. Dan momen terbongkarnya rahasia Sarada dan Sumire itu menjadi akhir dari chapter 26 kali ini. Sebelum berakhir ada sebuah catatan
catatan samping editor yang kali ini berbunyi, ketegangan memuncak, ketakutan menyerbu. Takdir apa yang menanti Sarada dan Sumire yang rahasianya sudah terbongkar? Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. アニマンガティックバイブスを感じて案じてアニメの魔法一緒に